Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini Renungan Gema tanggal 23 September 2025 bertema Cawan Murka Allah yang terambil dari Yeremia pasal 25 ayat yang ke-15 sampai 38. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami baca hari ini menjadi sesuatu yang menguatkan kami dan menjadi peringatan bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan baca ayat yang ke-15 dan 16 untuk setiap kita. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur murka ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Mereka akan meminumnya, lalu terhuyung-huyung dan hilang akal, karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Kata cawan di dalam Alkitab sering merupakan kiasan untuk menyatakan murka Allah. Di dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ke-17 berbunyi, Terjagalah, terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala luapan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cawan yang memusingkan. Cawan murka yang lain adalah yang disebut oleh Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi. Tuhan Yesus meminta agar bila ada alternatif, cawan murka Allah itu diambil dari dirinya. Karena cawan murka Allah itu sangat mengerikan. Cawan murka itu adalah amarah Allah yang meluap-luap, yang ditunjukkan kepada orang-orang berdosa. Akan tetapi, cawan murka itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Bayangkan betapa mengerikan menanggung amarah dari Allah yang kudus itu. Dalam bacaan Alkitab hari ini, cawan atau piala murka Allah ditujukan kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, dengan raja-raja dan para pemukanya, Firaun serta pegawai, pemuka, dan rakyat Mesir. Semua orang asing dari berbagai bangsa, semua raja negeri Uz, semua raja Filistin, Edom, Moab, Amon, semua raja Tirus, semua raja Sidon, raja-raja tanah pesisir di seberang laut, Dedan, Tema, Bus, dan semua orang yang mencukur rambut di tepi kepalanya, semua raja Arab, dan semua raja yang tinggal di padang gurun, semua raja Zimri, semua raja Elam, semua raja Madai, semua raja di utara, bahkan sampai semua kerajaan yang ada di muka bumi, termasuk Raja Sesak. Tidak ada bangsa yang luput dari murka Allah. Semua bangsa ada karena Allah, dan seharusnya memuliakan Allah. Kenyataannya bangsa-bangsa yang ada saat itu tidak menghormati Allah, tetapi menyembah berhala dan melakukan berbagai macam kejahatan. Mungkin ada orang yang bertanya, mengapa Allah begitu pemarah? Apakah Allah dalam perjanjian lama berbeda dengan Allah dalam perjanjian baru yang kita kenal dalam Yesus Kristus sebagai Allah yang penuh kasih? Apakah ada dua Allah yang berbeda? Pertanyaan tersebut muncul karena Alkitab tidak diperhatikan dengan teliti. Alkitab mengajarkan bahwa Allah telah menunjukkan kesabaran kepada bangsa-bangsa yang berbuat jahat sampai ratusan tahun lamanya, dengan maksud agar mereka bertobat. Tetapi bangsa-bangsa itu tidak kunjung bertobat. Allah bahkan mengutus para nabinya
untuk memberi peringatan. Misalnya Nabi Yunus yang diutus kepada bangsa Asyur yang ibu kotanya di Niniwe. Murka Allah akan ditimpakan kepada semua bangsa. Apakah Anda telah menyambut kesempatan untuk bertobat? Apakah Anda bersedia meninggalkan dosa? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah ketika kami masih diberikan kesempatan mendengar firman, ditegur oleh firman Tuhan, kami kembali menyadari hidup kami dan apa yang kami sudah lakukan. Mungkin kami bermain-main di dalam hidup kami sebagai anak Tuhan, tidak bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tuhan, biarlah kami mengalami pertobatan itu. Mungkin kami juga melakukan dosa yang kami tidak bisa lepaskan. Tetapi biarlah kami melalui firman-Mu mengingatkan kami untuk segera meninggalkan dosa dan berjalan di dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki untuk kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.